Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pasar penampungan di Kabupaten Wonosobo terbakar, ratusan kios ludes. Nekat bergulat dengan perampok bersenjata api yang menyatroni rumahnya, seorang kakek menderita luka-luka sedangkan perampok dihakimi massa. Ruang kelas nyaris ambruk karena lapuk. Para siswa sekolah dasar di Kecamatan Juwanapati terpaksa belajar di tempat parkir. Kita ke informasi pertama. Kebakaran hebat menghanguskan pasar penampungan di Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Kobaran api yang begitu tinggi dan cepat membuat pedagang panik menyelamatkan barang dagangan. Pasar Sapuran. Kobaran api meluluhlantakkan ratusan kios di pasar penampungan di Kecamatan Sapuran, Wonosobo, Rabu malam. Api dengan cepat merembet dari satu kios ke kios lainnya. Para pedagang yang sedang menyiapkan dagangan untuk keesokan harinya pun seketika panik. Mereka buru-buru menyelamatkan barang dagangan dengan dibawa keluar dari kios. Pemadam gabungan Kabupaten Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara berjibaku memadamkan api. 8 mobil pemadam dikerahkan. Sebagian pedagang tidak sempat menyelamatkan barang dagangan karena saat tiba api sudah membesar. Yang banyak itu sembako itu mas, sama sayuran sama apa itulah warung. Gerabah. Pemadaman api sulit karena banyak bahan mudah terbakar seperti tembakau dan gerabah, serta kios terbuat dari bahan kayu. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari belakang pasar. Kebanyakan di sini karena kiosnya berupa kayu ya, dari bahan baku kayu. Ini semua kios yang ada di sini adalah bahannya adalah dari kayu, yang mana ini akan mempercepat dari kobaran api. Karena di sini adalah pasar penampungan, belum pasar yang permanen. Api baru bisa dipadamkan lebih dari 1 jam kemudian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Wonosobo. Seorang kakek berusia 73 tahun nekat berduel dengan perampok bersenjata api yang hendak merampok sepeda motor di depan rumahnya di Semarang Tengah, Kota Semarang. Sang kakek menderita sejumlah luka akibat dihantam senjata api, sedangkan perampok akhirnya babak belur dihakimi warga. Perampok bersenjata api beraksi seorang diri di Jalan Megarasari, Semarang Tengah, Kota Semarang. Dari rekaman kamera pengawas dari rumah di depan lokasi, pelaku berniat mencuri sepeda motor yang terparkir. Namun ia begitu terkejut saat penghuni, seorang kakek berusia 73 tahun, memergokinya, bahkan berani merekam wajahnya dengan ponsel. Karena tertangkap basah, pelaku langsung menganiaya sang kakek dengan pistol rakitan. Namun sang kakek melawan menggunakan balok sehingga terjadi pergumulan. Pelaku gagal membawa motor namun merampas ponsel korban. Foto sambil ambil alat saya. Potongan kayu sepanjang 60 cm lah. Kira-kira segitu ya. Saya berjaga-jaga masih pikir saya masih di sini. Kok dia ke sini? Saya nggak sempat. Langsung nodong, saya kaget. Lalu saya dipukul. Nah ini terlepas. Loh itu saya kan nggak sempat ya. Tinggi agak tinggi dia dan ya itu saya bergumul lah. Ya itu 13 detik. Saya sampai masuk rumah itu sudah mancur-mancur ini. Dalam kondisi berdarah, korban berteriak minta tolong sehingga pelaku akhirnya menjadi bulan-bulanan warga. Menurut catatan polisi, pelaku adalah residivis pada kasus yang sama. Karena yang di Magarsari ketahuan warga itu tadi Bapak Ibnu Umar yang sempat merekam, kemudian aksinya itu hanya melakukan penganiayaan dan merampas handphone milik korban. Kemudian yang di Jalan Batan Sawo belum melaksanakan, pada saat melaksanakan aksinya juga diketahui warga, kemudian dimasa, kemudian kita amankan. Jadi akibat bergumul dengan perampok, korban menderita luka pada bagian kepala. Polisi menjerat pisau rakitan yang digunakan pelaku untuk menghantam korban. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Komplotan pencuri sepeda motor yang kerap beraksi di Kota Semarang ditembak polisi karena melarikan diri saat diminta menunjukkan barang bukti. 2 di antara pelaku adalah kakak beradik.
Sadis saat beraksi, 3 pencuri sepeda motor ini akhirnya terkapar juga akibat terkena tembakan peluru polisi. Polisi bertindak tegas karena ketiga pelaku berusaha kabur saat diminta menunjukkan motor hasil curian. Komplotan ini tergolong sadis karena mengancam korban dengan senjata tajam. 2 di antara pelaku adalah kakak beradik. Terakhir, komplotan ini mencuri sepeda motor di Jalan Tirtoyoso Batas di Kelurahan Arjosari, Semarang Timur, 10 Januari lalu. Pada saat itu, mereka sempat mengalihkan arah kamera pengawas. Identitas pelaku terungkap pada pencurian di tempat lain, di mana satu pelaku mengacungkan senjata tajam mengancam korban. Pelaku inilah yang kemudian diketahui bernama Kusnadi alias Markus. Polisi mudah mengenalinya karena pernah menjadi korban pembacokan. Salah satunya teridentifikasi atas nama Markus. Ya Markus, mana? Nah, kamu yang mana itu di situ? Yang pakai samurai itu di belakang. Nah, kenapa dia teridentifikasi? Karena sebelumnya atau pada dulu yang bersangkutan ini pernah sebagai korban pembacokan di sini. Makanya dengan mudahnya dia teridentifikasi. Ternyata sekarang dia menjadi pelaku dalam kasus curanmor. Pelaku mengaku sudah beraksi 3 kali, namun kini mereka terancam penjara 7 tahun sesuai pasal tentang pencurian. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Pasca penangkapan 6 pelaku pemerkosaan terhadap remaja putri, suasana kantor desa Sengon di Kabupaten Brebes terpantau sepi. Kepala desa Sengon menjadi sorotan karena ikut memediasi pelaku dan keluarga korban sehingga kasus perkosaan berakhir damai. Sehari pasca 6 pemerkosa remaja putri ditangkap, suasana kantor desa Sengon di Kecamatan Tunjungan, Brebes tampak sepi. Gerbang kantor terlihat terkunci. Perangkat desa ikut disorot karena memediasi pelaku dan keluarga korban sehingga kasus berakhir damai dengan uang kompensasi 10 juta untuk masing-masing pelaku. Namun dari total 60 juta, baru 32 juta yang diserahkan ke keluarga korban. Kasus berakhir damai itu kemudian menjadi viral sehingga sejumlah pihak seperti Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana Brebes memberikan advokasi kepada keluarga korban. Advokasi akhirnya mendorong sekelompok warga melaporkan kasus pemerkosaan itu ke polisi. Ke sana membujuk, memberikan pemahaman kepada korban dan keluarga korban untuk berani melapor. Karena kalau tidak lapor, saya takutnya nanti banyak korban lainnya. Saya tidak ada lagi lembaga-lembaga yang memanfaatkan kasus-kasus seperti ini, kemudian hanya sekedar mencari rupiah atau mencari sesuatu yang tidak memikirkan dampak psikologis dari. Warga terdampak pembangunan PLTU di Kabupaten Batang melanjutkan aksi penolakan karena tak kunjung mendapat jawaban atas tuntutan mereka. Warga desa Ujung Negoro, Karanggeneng, dan Ponowareng ex pemilik lahan lokasi pembangunan PLTU Batang begitu kecewa karena tak kunjung mendapat jawaban atas tuntutan mereka. Padahal sudah 35 kali mereka melakukan aksi agar mendapat keadilan berupa penyetaraan harga tanah. Warga hanya selalu mendapat janji kosong dari perwakilan konsorsium PT Bima Sena Power Indonesia. Padahal warga hanya menginginkan harga tanah milik mereka dibayar sesuai dengan harga pemilik lahan yang terakhir menjual, yakni Rp400.000 per meternya. Warga mengancam akan melanjutkan aksi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.